sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sayyidina jamaah Majlis Ta'lim Jamiah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian tafsir Syarah Hikam, kitab Syarah Hikam. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang khauf dan roja. Khauf dan roja ini adalah dua sayap yang harus dipakai oleh seorang salik, oleh seorang yang berjalan menuju Allah. Dengan dua sayap ini dia akan terbang ke hadrah ilahi rabbi. Dia akan bisa mencapai ridhonya Tuhannya dengan dua sayap yang namanya khauf dan roja. Khauf dan roja ini, khauf artinya takut, roja ini artinya harap, harapan kepada rahmat Allah. Khauf adalah takut kepada siksa Allah, kepada ancaman Allah. Ini dua ini harus kita imbangi. Memang dalam beberapa pelajaran atau beberapa pesan-pesan yang disampaikan oleh ulama, kalau kita ingin menanamkan rasa khauf kita, rasa takut kita, maka tanamkan sejak dini. Bahkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, itu kita harus tetap merasa waspada atau tetap merasa takut. Dalam keadaan lapang, keadaan normal, di mana tidak ada kesulitan, tidak ada musibah, tetap kita harus tanamkan rasa takut. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyinggung kita tentang betapa potensi bencana atau potensi mara bahaya itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman kepada makhluk atau kepada penghuni yang ada di langit, maksudnya para malaikat? Apakah kita pernah merasa aman? Apakah kita merasa aman kepada penghuni langit? Ayyakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Jika sewaktu-waktu itu bumi diamblesin, kan nggak ada yang jamin kalau kita ini akan aman-aman aja. Dalam keadaan apapun itu pasti yang namanya potensi bencana, potensi kesulitan itu ada. Orang namanya gempa Cianjur kemarin pagi-pagi nggak ada yang tahu kan. Kita semua dalam keadaan lengah dan keadaan kita nggak tahu, enak-enak aja, yakin-yakin aja, biasa-biasa aja. Tapi ternyata ada yang namanya musibah. Banyak ayat Al-Quran. Amintum man bis samai ayyursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman bahwa satu waktu atau suatu saat itu bisa saja Allah kirimkan yang namanya bencana, siksa dari langit. Jadi memang dalam keadaan lapang pun kita harus waspada. Ini dibandingkan dengan syukur kita, saudara, dibandingkan dengan ibadah kita. Rasanya nikmat yang sampai sekarang masih enak, kita ngopi masih enak,
makan masih enak, badan masih sehat-sehat aja, itu ternyata tetap ada potensi yang namanya potensi bencana atau kesulitan bisa datang secara tiba-tiba itu. Jadi jangan merasa aman. Rasa takut atau khauf ini harus kita tanamkan meskipun dalam keadaan aman atau dalam keadaan lapang. Bahkan kalau dalam keadaan sulit, jangan khauf. Dalam keadaan sulit itu jangan tanamkan sifat takut, tapi roja, sifat harap, penuh harap pada rahmat Allah, supaya kita tetap husnuzon, supaya kita tetap baik sangka kita kepada Allah. Lagi Allah kasih penyakit, alhamdulillah. Ada yang sakit, baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah saya sakit. Alhamdulillah ya Allah saya nggak bisa ngaji. Ya Allah nggak bisa ngaji begini, walaupun sakit nggak bisa berangkat, tetap Allah ganti pahalanya karena sabarnya saya dalam penyakit. Tetap alhamdulillah kalau sakit. Dikasih musibah tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dalam segala keadaan kita tetap memuji Allah. Ini dalam keadaan sempit, terutama dalam keadaan kesulitan, kita harus tanamkan namanya husnuzon. Roja itu harapan kepada Allah, itu adalah langkah kita untuk husnuzon. Karena kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan salah seorang dari kita mati, meninggal, kecuali dalam keadaan kita husnuzon sama Allah. Yang susah itu kalau dalam keadaan sulit kita tetap husnuzon sama Allah. Maka ulama tadi mengajarkan kalau dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita baik-baik aja, khauf, kita harus senantiasa takut karena potensi bencana itu tetap ada. Tapi kalau dalam keadaan sulit, kalau dalam keadaan kita susah, maka kita roja, penuh harap untuk menanamkan husnuzon. Khawatir itu adalah akhir ajal kita waktu kita sulit, maka kita tetap dalam keadaan husnuzon ketika Allah mencabut nyawa kita. Nah, dua yang namanya khauf, dua sikap yang namanya khauf dan roja ini di makalah yang terakhir kemarin itu dikasih juga caranya oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita ingin menanamkan sikap khauf, maka hendaklah kita melihat betapa sedikit yang sudah kita berikan untuk Allah. Sholat kita masih gitu-gitu aja, sedekah kita yang masih begitu-gitu aja, puasa kita juga segitu-segitu aja, kadang-kadang juga belum lillahi ta'ala. Tapi sama Allah masih nikmat gak diputus-putus, sama Allah gak diberhentiin, itu nikmat. Dalam keadaan nikmat masih terus berjalan, masih terus Allah limpahkan, tapi kita masih menyaksikan betapa sedikit yang kita berikan untuk Allah, maka muncul rasa khauf. Nah, muncul rasa roja bagaimana? Muncul rasa roja atau harapan, maka kita lihat betapa banyak nikmat-nikmat tadi kepada Allah, kepada kita dari Allah, nikmat dari Allah kepada kita, maka akan muncul rasa roja atau penuh harap terhadap rahmat Allah. Ini pembahasan kita terakhir. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang orang-orang tasawuf atau ulama-ulama arif billah, al-arifin, itu kadang-kadang mengistilahkan untuk kesulitan itu sebagai qabd atau sebagai satu di mana Allah qabd itu di mana Allah menggenggam. Kalau digenggam itu kan sempit ya. Qabd. Ada basat Allah itu melepas artinya memberikan kelapangan. Kalau qabd itu artinya digenggam artinya diberikan kesempitan. Ulama al-arif billah, ulama-ulama yang mengenal Allah atau ahli ma'rifat, ini kadang-kadang mengistilahkan kesulitan, kesempitan, musibah, penyakit itu sebagai genggaman Allah, qabd. Nah, kadang-kadang lawannya atau bandingannya kemudahan, karunia, nikmat segala macam itu disebut sebagai basat atau sebagai suatu yang dijembarkan atau suatu yang sedang dilepaskan oleh Allah. Maka dalam makalah ini disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin.
Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Seringkali sekarang yang idarata. Yang ini yang idarata belum. Idarata ayyaftaha laka babar raja. Ketika engkau menghendaki agar dia Allah membuka untukmu pintu harapan atau pintu roja, fashhad ma minhu ilaika, maka saksikanlah segala sesuatu dari Allah ilaika kepadamu. Wa idza aradta yaftaha laka babal khaufi, dan ketika engkau ingin agar Allah membuka untukmu pintu khauf, pintu rasa takut, fashhad ma minka ilaihi, maka saksikanlah segala sesuatu darimu ilaihi kepada Allah. Kalau kita ingin supaya Allah membukakan pada kita makom yang namanya makom roja. Jadi roja di sini bukan roja radio, saudara. Jangan dengerin radio roja itu mah. Jangan. Matiin aja kalau. Roja di sini adalah harapan terhadap rahmat Allah. Kalau kita ingin supaya kita mendapat makom roja, supaya kita punya sikap penuh harap terhadap rahmat Allah, maka lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Lihat apa yang Allah berikan dari Allah untuk kita. Dari Allah untuk kita betapa banyak, saudara. Dari Allah untuk kita, mulai dari melek mata sampai kita merem lagi, itu semua karunia Allah. Kadang-kadang tidur juga itu masih tetap diliputi oleh rahmat Allah. Apa yang dari Allah kepada kita itu begitu banyak nikmat-nikmat, maksudnya. Kita lihat nikmat-nikmat, kita tafakkur, kita renungkan, banyak nikmat-nikmat dari Allah untuk kita, dari Allah kepada kalian. Itu lihat, maka akan muncul yang namanya sikap roja, akan muncul sikap penuh harap terhadap rahmat Allah. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan makom khauf, kalau kita ingin menumbuhkan makom takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, maka lihatlah apa yang dari kita untuk Allah. Jadi gitu bandingannya. Kalau kita melihat yang dari kita untuk Allah, artinya yang sudah kita persembahkan dari kita untuk Allah, betapa sedikitnya yang sudah kita persembahkan untuk Allah. Ilaihi ma minka ilaihi ma minhu ilaika, kata kuncinya di situ. Kalau kita memandang ma minhu ilaika, kalau kita memandang sesuatu yang dari Allah kepada kalian atau kepada kita, maka akan muncul rasa penuh harap. Sesuatu yang dari Allah untuk kita begitu banyak nikmat-nikmat, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan dan Engkau langgengkan nikmat-nikmat ini. Namanya roja. Tapi kalau ingin menumbuhkan rasa khauf atau rasa takut, maka ma minka ilaihi, lihat apa yang sudah kita berikan dari kita untuk Allah. Betapa sedikit yang dari kita berikan untuk Allah. Ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang mahdhar, sholat, puasa, sedekah, itu masih benar-benar banyak cacat dan kekurangannya. Belum lagi yang selain ibadah, amalan-amalan lain atau kegiatan-kegiatan lain, ada yang semua tidak bernilai, atau kadang-kadang nilai cuma nilainya minus semua. Karena minusnya ya karena memang bukan karena Allah kita lakukan itu, tapi kita lakukan untuk selain Allah. Betapa banyak sesuatu yang dari kita untuk Allah, maka akan muncul rasa takut, kurang rasanya kita, rasa takut atau khauf muncul. Nah, kalau kita menumbuhkan rasa raja, sebaliknya, lihat apa yang dari Allah untuk kita. Ar-raja wal khaufu halani an musyahadataini. Ar-raja wal khauf, penuh harap dan takut, harapan dan rasa takut, itu ada dua keadaan, an musyahadataini, dari dua penyaksian. Faman arada ayyuftaha babar raja. Faman arada, maka siapa orang yang menginginkan ayyuftaha lahu, agar dibukakan baginya apa babur raja, pintu raja, falyashhad, maka hendaklah dia menyaksikan ma minallahi lahu, apa-apa
menyaksikan sesuatu dari Allah kepadanya, minal fadli, yaitu karunia, fadl, wa karami, dan karam, kemuliaan, kedermawanan Allah, wal isafi, dan pertolongan, wal altafi, dan juga kelembutan-kelembutan. Fasayaglibu alaihi hina idzin halur raja, maka akan menang, akan menyeluruh atas orang tersebut halur roja, keadaan roja atau penuh harap. Kalau ingin dibukakan pintu roja, kalau ingin dibukakan pintu harap, ini roja dengan khauf ini adalah dua hal atau ahwal, adalah dua keadaan hati di mana kita bisa menyaksikannya atau kita bisa menumbuhkannya. Dalam suluk atau dalam perjalanan-perjalanan tasawuf itu ada yang disebut dengan ahwal, halun ahwal, ada yang disebut dengan maqamat. Kalau hal jamannya ahwal, ini keadaan-keadaan rohani, sifatnya tidak permanen, jadi datang dan pergi. Datang dan pergi, khauf dan roja ini datang dan pergi, naik turun sifatnya. Nah, kalau maqamat ini keadaan rohani yang sifatnya sudah mantap. Maqamat yang kita kenal seperti Syaroni itu memulai dari taubat yang pertama, maqam taubat misalnya, atau maqam sabar. Kemudian ada maqam ridho, sampai yang paling tinggi ada yang mengatakan, Imam Ghazali mengatakan paling tinggi ma'rifat. Tapi ulama-ulama lain seperti yang memegang kaulnya memegang pendapatnya Rabi'ah al-Adawiyah, makom tertinggi mahabbah. Nah, itu makom taubat, ridho, sabar sampai ma'rifat, mahabbah, itu makom. Nah, tapi ada keadaan-keadaan rohani keadaan jiwa yang sifatnya datang dan pergi, jadi sebentar-sebentar, ini namanya ahwal. Khauf dan roja ini bukan makom. Khauf dan roja ini adalah ahwal, keadaan hati atau kondisi batin. Kondisi batin khauf roja ini bisa ditumbuhkan. Kalau kita ingin menumbuhkan roja, yaitu penuh harap terhadap rahmat Allah, maka lihat betapa karunia Allah, nikmat-nikmat dan pertolongan Allah betapa banyak kepada kita, sampai kita segini sekarang ini, sampai kita tahap ini udah sampai di sini, maka betapa banyak pertolongan, karunia, fadl dari Allah, maka akan muncul roja, harapan pada Allah. Nah, kalau kita ingin memunculkan khauf, rasa khauf, wa man arada ay yuftaha lahu babul khaufi, siapa orang yang menginginkan agar dibukakan baginya pintu takut, falyashhad ma minhu ilallahi ta'ala, maka hendaklah dia menyaksikan sesuatu yang darinya ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, minal mukhalafati wal isyan, dari pertentangan dan juga kedurhakaan, wasu'il adabi, dan su'ul adab, baina yadaihi, di hadapan Allah. Fasayaglibu alaihi hina idzin halur khauf, maka akan menang, akan dominan atas orang tersebut pada saat demikian halul khaufi, keadaan khauf. Keadaan takut. Untuk menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa khauf, maka lihat apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Betapa yang sudah kita berikan kepada Allah itu sangat sedikit. Kita kadang-kadang masih suka ngedumel, kadang-kadang hati masih suka grundel, masih berak hatinya apa aja, kadang-kadang nggak terima. Kemudian sholat kita juga masih belum khusyuk, sedekah kita juga kadang-kadang buat mancing, sedekah sih buat mancing, maksudnya buat supaya muncul, karena dia tahu ada ayat yang fikul lisubulatin mi'at habbah, itu katanya bahwa satu nanam satu itu akan dilipat gandakan 700. Masih ada yang seperti itu, maka ini ada hadun nafsi atau ada kepentingan dalam ibadah. Kalau kita melihat betapa ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita masih banyak kepentingan di situ.
ada udang di balik ibadah, maksudnya ada maksud tertentu, maka itu kita akan muncul rasa takut kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya Allah, saya minta ampun, ibadah saya belum sepenuhnya karena Engkau, tapi karena kepentingan diri saya. Ini menumbuhkan rasa khauf dan roja. Suul adab juga demikian. Untuk kita yang udah belajar hikam misalnya, udah ada pembahasan-pembahasan sebelumnya juga, termasuk diantara suul adab itu ketika kita meminta pada Allah dengan doa, dengan munajat atau dengan hal-hal lain, kita meminta sesuatu dan supaya segera dikabulkan oleh Allah, itu suul adab, termasuk suul adab. Karena sungguh dalam doa-doa kita, sungguh dalam istiqomah kita bangun malam, itu sungguh ada sesuatu yang lebih baik dibanding ijabah. Kalau kita udah ditempatin pada sesuatu yang lebih baik, udah dikasih sama Allah istiqomah bangun malam, tapi masih buru-buru, masih desek-desek supaya ijabah juga, maka itu namanya kita suul adab, namanya kita buruk adabnya kepada Allah. Karena yang Allah takdirkan kepada kita, tetapkan sebagai orang istiqomah bangun malam walaupun gak dijabah, itu lebih baik pasti dibanding dijabah. Boleh jadi kalau kita diberikan jawaban atau ijabah doa-doa kita, boleh jadi ada mudarat di situ, ada keburukan. Kalau dikabulkan nih model kayak begini, besok udah gak sholat lagi, besok udah pasti mainnya kemana-mana, udah lupa lagi. Maka sama Allah tidak diberikan ijabah cepat-cepat. Ini termasuk suul adab, memohon permintaan supaya segera dikabul. Termasuk suul adab itu minta pindahkan. Termasuk suul adab itu minta pindahkan kepada Allah dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu juga termasuk suul adab. Kalau kita sadar ini betapa banyak kekurangan kita, cacat, dan juga adab-adab kita yang demikian kurang sembrono, maka kita akan muncul rasa takut, khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kita tumbuhkan, rasa harap itu juga kita tumbuhkan. Caranya tadi, lihat apa yang kita berikan kepada Allah, maka akan muncul rasa khauf. Bandingannya, lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka akan muncul rasa roja, akan muncul rasa harap. Rubbama afadaka fi lailil qabdi, seringkali memberikan kepadamu dalam malam-malam kesulitan. Kita artikan kesulitan aja, obat itu artinya genggaman. Dalam malam-malam kesempitan, Allah berikan kepadamu malam tastafidhu fi isyraqi naharil basti, sesuatu yang engkau tidak bisa mengambilnya dalam terangnya atau dalam bersinarnya siangnya ke lapangan basat. Maksudnya dalam terangnya hari-hari ke lapangan. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak mengetahui mana di antara mereka aqrabu lakum naf'a, itu yang lebih dekat kepada kalian apanya, naf'an, manfaatnya. Di sini diibaratkan kesulitan-kesulitan itu sebagai malam, kesulitan malam ini sebagai satu sisi di mana orang umum biasanya menghindari malam itu sesuatu yang sulit. Diibaratkan dengan malam karena namanya malam itu gelap, kemudian malam itu sepertinya lebih cepat berlalu, tahu-tahu udah pagi aja, dan malam itu biasanya memang penuh kewaspadaan dan penuh ketakutan. Biasanya orang dalam keadaan malam ini akan merasa takut. Ini kemudian diibaratkan sebagai sulitnya malam. Nah, di sisi lain ada yang namanya senangnya siang, karena siang itu bersinar, siang itu terang, semuanya kelihatan, maka senang biasanya orang pada umumnya. Kata Ibnu Athaillah Sakandar di sini,
Seringkali sulitnya malam itu, di dalam sulitnya malam Allah berikan sesuatu yang kita tidak akan dapat dalam terangnya siang. Dan kita tidak pernah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Apakah malam, yaitu yang sulit, kesulitan-kesulitan, apakah siang, yaitu berupa kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan. Malam itu meskipun kelihatannya gelap, meskipun kelihatannya singkat dan lelah tempatnya orang-orang merebahkan lelahnya, tapi ada sesuatu, ada di malam hari sesuatu, banyak bahkan sesuatu yang tidak bisa didapat di siang hari. Coba lihat bintang siang, kan nggak bakal ada. Malam, bulan juga nggak bakal ada di siang hari, cuma adanya malam aja. Begitu juga ketenangan cuma ada di malam hari. Nah, kita nggak pernah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ulama-ulama tasawuf mengibaratkan sebagai kesulitan malam dan juga kelapangan siang. Banyak sesuatu seringkali Allah berikan di malam hari, dalam sulitnya malam, sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan di siang hari. Taqaddama annal qabda tu'athiruhul arifun. Telah lalu pembahasannya bahwa sungguhnya kesulitan tu'athiruhul arifun itu mempengaruhi, tu'athiruhu al-arifuna itu mempengaruhi akan qabat siapa al-arifuna, orang-orang yang makrifat alal basti, lebih atau mengalahkan atas kelapangan, mengalahkan atas kesenangan. Lima fihi min adami haddin nafsi, karena sesuatu yang ada di dalamnya yaitu hilangnya kepentingan diri atau tidak adanya kepentingan diri. Wa wujudi qudratihim, dan juga wujudnya kuasa mereka, kemampuan mereka, arifin alal wafai, atas memenuhi janji bi adabihi, dengan adab-adabnya, dengan adab-adabnya bersama Allah. Dunal basti, tidak demikian dengan kesenangan. Waqat yanfatihu lahum, dan terkadang terbuka bagi mereka, bagi arifin, min abwabil ma'arifi, dari pintu-pintu ma'rifat. Apa yang terbuka? Malayak yanfatihu, sesuatu yang tidak terbuka, lahum bagi mereka, fil basti, di dalam kelapangan. Ini untuk orang-orang arif, untuk ulama-ulama al-arifillah, ahli ma'rifat. Ini pembahasan-pembahasannya juga sudah lalu, ada pembahasan yang mirip dengan ini, senada dengan ini, dari perkataan Imam Ibnu As-Sakandari. Orang-orang arif itu kalau dalam keadaan sulit itu justru lebih senang, karena dalam keadaan sulit itu mereka akan berada dalam titik nol. Kalau dalam keadaan sulit itu benar-benar berada dalam titik nol, bahwa dia tidak bisa apa-apa. At-tabarri minal hauli wal quwwah, artinya nggak bisa apa-apa itu, merasa bahwa la haula wala quwwata illa billah kalau dalam keadaan sulit. Ulama-ulama atau orang-orang yang arifillah, yang mengenal Allah, begitu diberikan kesulitan, diberikan penyakit, diberikan musibah, malah senang. Kenapa? Karena di situ udah nggak ada yang namanya merasa bisa, udah nggak ada yang namanya mampu, merasa mampu. Wujud kudroh atau wujud kuasa itu nggak ada. Yang namanya lagi sakit, apa yang mau disembuhkan? Yang namanya lagi kena musibah, udah pasrah aja sama Allah, maka ada di titik nol. Orang-orang arif lebih senang dapat musibah, lebih senang dapat kesulitan. Selain itu, dalam musibah, dalam kesulitan yang disebut dengan khobat di sini, genggaman, berada di dalam genggaman Allah, disempitkan segalanya. Orang-orang pada pergi, teman-teman juga pada jauh, harta juga ya, rasanya pada jauh juga sama dia, jauh juga, maka di situ juga hilanglah kepentingan diri, hadun nafs, hilanglah kepentingan diri. Udah nggak ada kepentingan di situ, nggak pengen yang namanya dipuji orang, nggak pengen yang namanya dihormati, dan juga nggak pengen disebut orang yang banyak memberikan manfaat. Ya, orang pada jauh semuanya, orang-orang juga pada menjauh kepada dia. Sulit, keadaan sulit, benar-benar dalam keadaan sulit. Orang-orang yang dalam keadaan sulit ini, orang-orang arif dalam keadaan sulit ini, maka akan merasa lebih senang, karena dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan didapatkan di dalam keadaan senang.
dalam keadaan lapang. Sesuatu yang dimaksud itu tadi, yaitu titik nol, yaitu merasa tidak bisa, at-tabarri minal haul wal quwwah, dan juga hilangnya hadun nafs, hilangnya kepentingan diri. banyak hal, banyak pemberian Allah yang tidak bisa diberikan ketika dalam keadaan lapang. Maka orang-orang alim marifat atau arifillah ini lebih waspada ketika berada dalam keadaan senang, berada dalam kelapangan. Dalam kelapangan yang diibaratkan sebagai siang, ini lebih waspada, karena dalam kelapangan itu ada yang namanya hadun nafsi. Dalam keadaan lapang itu ada rentan yang namanya merasa bisa. Ada orang pintar, muridnya banyak, uangnya juga banyak, pengikutnya juga banyak, semua pejabat datang kepada dia. Itu orang arif, itu orang yang mengenal Allah, itu akan merasa takut dan merasa khawatir dengan keadaan ini, karena di situ banyak sekali pintu-pintu untuk masuknya hadun nafsi atau kepentingan diri, dan juga banyak pintu untuk masuknya sikap merasa bisa. Karena merasa bahwa dia bisa, pengikutnya banyak, dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, dia bisa ibadah istiqomah karena memang semuanya terpenuhi, bisa semua. Nah, dalam keadaan bisa sini, maka merasa khawatir karena di situ ada kudrah atau ada kemampuan yang sangat rentan. Rentan untuk apa? Rentan untuk masuknya setan menggoda di situ. Wa fayambagi lil abdi ayya'rifa nikmatallahi ta'ala alaihi. Maka seyogianya bagi seorang hamba hendaklah dia mengenal nikmat Allah kepadanya dalam malam kesulitan, filail qabdi, dalam malam kesulitan, kama ya'rifuha fi isyraqin nahari basti, sebagaimana dia mengenal nikmat Allah dalam terangnya hari-hari atau terangnya siang kelapangan. Lima yu'lamu anna bil laili, karena sesuatu yang diketahui, atau lamma yu'lamu, ketika diketahui bahwa sesungguhnya di malam hari, minal manafi'i, dari manfaat, ma laisa fin nahari, itu ada sesuatu yang tidak pernah ada di siang hari. Fal yakil, maka hendaklah dia menyerahkan ilma dzalika ila rabbih, pengetahuan itu semua kepada Tuhannya. Wal yuhsin dzannahu, dan hendaklah dia berhusnuzon, hendaklah dia baik sangka, memperbaiki persangkaannya bihi kepada Allah. Fainnahu, maka sesungguhnya dia la yadri, tidak tahu, ayyuhuma aqrabu ilaihi naf'an, mana di antara keduanya, di antara siang dan malam, di antara lapang dan sempit, di antara senang dan susah, dia tidak pernah tahu aqrabu ilaihi naf'an, mana yang lebih dekat kepadanya manfaatnya. Kama asyara ilaihi bil ayat kalimah, sebagaimana musannif menunjukkan dengan ayat-ayat ini. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ini ayat. Wa tashbihul qabdi bil laili, titik sampai di situ. Kita tidak pernah tahu mana yang lebih baik untuk kita, apakah kesulitan, apakah kelapangan. Kita tidak pernah tahu mana yang lebih baik untuk kita, apakah kesenangan atau musibah. Kita tidak pernah tahu mana yang lebih baik, maka hendaklah kita pasrah, terserah Allah aja, ya Allah, yang buat baik, yang buat saya itu lebih baik yang mana, maka saya serahkan kepadamu. Karena saya sendiri tidak mengetahui tentang diri saya sendiri juga lemah, nggak tahu pantasnya saya itu di mana, maka diserahkan saja kepada Allah mana yang lebih baik untuk kita. Memang saudara, ini siang malam atau senang dan sulit ini hanya bisa atau hanya dirasa untuk orang-orang yang masih dalam posisi abid atau zahid,
ahli-ahli ibadah. Ahli ibadah ini masih memandang dualitas. Jadi ada sulit, ada senang, ada sempit, ada lapang, masih dipandang itu oleh ahli ibadah atau zahid, abid. Tapi arif billah ini sudah netral, terserah Allah. Kalau arif billah itu sudah terserah Allah. Allah mau menempatkan saya di mana, saya yakin bahwa yang Allah tetapkan buat saya itu pasti yang terbaik. Itu kalau udah mengenal Allah seperti itu. Di sini maka muncul maqam yang namanya ridho. Ridho itu sururul qalbi bima yaqdi sururul qalbi bima qadallahu alaihi. Yang namanya ridho itu sururul qalbi bima qadallahu alaihi walau murrad. Senangnya hati kita terhadap qada atau ketetapan Allah. Allah tetapkan kita kaya, sehat, bini cakep, anak ganteng-ganteng, pengikut banyak. Ridho nggak kita? Senang nggak? Senang. Itu namanya ridho. Allah tetapkan buat kita yang enak-enak mulu, pengennya yang enak mulu. Allah tetapkan buat kita penyakitan, anak penyakitan, bini marah-marah minta pulang ke orang tuanya, orang-orang juga pada jauh, rezeki juga nggak ada. Senang nggak kita? Kalau kita nggak senang, itu namanya kita belum sampai gitu, belum sampai pada senang terhadap qada Allah. Terus gimana? Ya saya mah pengennya dipindahin sama Allah. Saya pengennya dipindahin Ustaz, pengennya dipindahin, jangan yang seperti ini ketetapannya. Minta dah saya sama Allah. Saya minta sama Allah supaya dipindah. Nah kalau masih seperti itu, minta dan ngadunya kepada Allah, namanya sabar, makomnya sabar. Asal dia masih ngadu sama Allah, jangan ngadu sama yang lain. Kalau ngadunya kepada orang lain udah nggak dapat apa-apa deh tuh. Bukan makom apa-apa, sabar enggak, ridho apalagi nggak bakal dapat. Dia udah mengeluhkan kesulitan-kesulitannya kepada selain Allah, maka udah nggak sabar. Kalau sabar nggak dapat, nggak mungkin ridho. Nah minimal kita di situ disabar. Boleh kita ngeluh, boleh kita minta pindah karena emang nggak enak banget ketetapan yang terakhir nih, maka kita minta pindah. Ya udah, makom kita sabar, belum ridho. Kalau ridho saudara nggak bakal minta pindah, senang karena dia tahu meskipun ini sulit, meskipun ini malam-malam yang sulit, dia tidak akan minta pindah kepada Allah, ditempatkan ke siang-siang yang terang, nggak bakal. Karena demen aja udah sama yang memberikan ketetapan ini. Diajak jalan-jalan sama kekasih kita, diajak jalan-jalan sama pacar kita atau sama orang yang kita cintai, jauh sampai di sana tempatnya juga nggak enak, tempatnya juga nyamuknya banyak, mana bau, tapi yang nyuruh itu adalah orang yang kita cintai. Ini kekasih kita, ini yang seperti ini, kira-kira kita bakal nyesel nggak sampai ke tempat yang jauh itu? Nggak bakal nyesel, karena tahu, karena udah ridho aja dengan yang ditetapkan atau yang diinginkan oleh Allah, oleh Tuhannya. Maka disebut dengan ridho. Di sini untuk kesulitan di mana seseorang tidak minta pindah, untuk kesenangan-kesenangan di mana seorang juga tidak minta pindah, itu sifat-sifat orang arif, orang yang mengenal Allah. Dia sudah pasrah kepada Allah karena dia tahu, mengenal Allah, bahwa Allah itu maha tahu terhadap yang pantas buat dia. Dia mau tempatkan di mana, Allah mau tempatkan dia di mana, itu sudah terserah Allah. Maka kita husnuzon dalam keadaan lapang, husnuzon dalam keadaan sulit juga kita harus husnuzon. Mataliul anwar al-qulub wal asrar nujumul ilmi. Itu ada wawunya itu ya. Wa nujumul ilmi wa akmarul ma'rifati wa syumum syus tauhidi
matalinuha wa mawdi'u syurufiha qulubul arifin wa asrarihim wa hadhihi hiyal anwarul haqiqiyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.